Terus Elia datang mendekati, tapi nggak ngomong, nggak manggil, ya nggak diceritain dia manggil atau ngomong. Dia lewat dekat Elisa, terus apa yang dia lakuin? Bukan manggil atau ngomong, dia lempar jubahnya. Halo sahabat si Ember, berkat Tuhan. Ketemu lagi dengan saya. Langsung aja ya. Edisi kali ini saya mau kenalin kalian dengan Nabi Elisa. Nah, siapa sih Elisa itu? Pertama-tama yang bisa saya sebut, Elisa ini adalah salah satu nabi dari Perjanjian Lama. Ya, ada banyak nabi di Perjanjian Lama, salah satunya Elisa. Nah, kalau kita mau kenal Elisa, di mana sumber informasinya? Tentu di kitab suci, kitab suci Perjanjian Lama khususnya. Ya, yang saya pelajari itu di kitab pertama dan kedua Raja-Raja. Ya, itu dua kitab itu memuat cerita tentang Elisa. Di kitab pertama Raja-Raja, Elisa disebut 4 kali. Di kitab kedua Raja-Raja disebut berapa coba? 79 kali. Ya, banyak ya. Jadi kelihatan kalau di kitab pertama Raja-Raja ini semacam penyebutan awal, introduction, ya, perkenalan. Kalau di film-film tuh kayak scene pertama muncul si tokoh ini, ya, lalu kemudian berkembang. Nah, di kitab kedua Raja-Raja barulah ceritanya yang utama, ya, dia jadi pemeran utamanya, gitu kalau boleh dibilang. Ya. Sorry saya nggak meneliti di kitab lain, mungkin ada juga disebut atau dibicarakan. Ya, contohnya tadi saya sempat cek di kitab Kejadian ada disebut nama Elisa, tapi saya kira itu Elisa yang berbeda. Ya, kalian boleh cek dari info atau sumber lain apakah Nabi Elisa ini disebut dan dibahas juga di kitab lain selain kitab pertama dan kedua Raja-Raja. Ya, kita lanjut dulu. Apa lagi cerita tentang Elisa ini? Ya. Nah, selain dia punya cerita sendiri, juga peran sendiri, ya, makna kehadiran Elisa ini, ya, juga dikaitkan dengan tahu siapa? Elia. Nah, siapa itu Elia? Lain kali kita omong. Tapi yang pasti Elia ini nabi besar juga. Ya. Kali pertama penyebutan nama Elisa dalam kitab pertama Raja-Raja dengan jelas menyebutkan Elisa sebagai pengganti Elia. Ya. Kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 16 bunyinya gini. Ini Allah yang ngomong, Yahweh ngomong kepada Nabi Elia. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, ya, jadi direct from God, gitu instruksinya. Jadi yang milih itu Allah sendiri, meskipun tidak langsung ngomong ke si Elisa, tapi lewat Elia, gitu, supaya Elisa ini jadi nabi. Ya, nah, kemudian cerita selanjutnya, cerita panggilannya ini cukup menarik. Itu kan tadi kita tahu, oh ini rencana Tuhan dia jadi nabi. Tapi terus gimana prosesnya si Elia ngomong ke Elisa, ya? Nah, di bab 19 ayat 19, tadi kan ayat 16, sekarang ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu lewat dari dekatnya, Elia, melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia kepadanya, baiklah, pulang dahulu.
dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Bagi saya ini cukup menarik, karena Elia hampir nggak ngomong apa-apa. Ya. Si Elia datang mencari Elisa, dan didapati dia lagi membajak dengan 12 pasang lembu. Terus Elia datang mendekati, tapi nggak ngomong, nggak manggil, ya, nggak diceritain dia manggil atau ngomong. Dia lewat dekat Elisa, terus apa yang dia lakuin? Bukan manggil atau ngomong, dia lempar jubahnya. Kan nggak biasa. Terus juga nggak berhenti, lewat jalan terus, lalu dari dekatnya, gitu, ya, gitu. Nah, yang menarik, si Elisa ini ya ternyata tertarik dengan itu. Maksudnya ya menoleh, melihat, lalu sesudah dilemparkan jubahnya, si Elia ini melemparkan jubahnya, Elisa ini mengikuti, lari mengejar Elia. Justru si Elisa ini yang lebih aktif gitu, ya, berlari mengejar Elia, mengikuti Elia. Nah, lalu dia seperti udah ngerti sendiri apa maksudnya, karena dia bilang kan, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jadi dia ngerti bahwa ternyata kalau dilempar jubah itu berarti tandanya dipanggil. Ya. Jadi kayaknya itu memang caranya memanggil, caranya memberitahu bahwa, hei kamu dipanggil Tuhan, hei kamu harus ikut aku, dan seterusnya. Lucu ya? Nah, unik kan ceritanya. Nah, jadi dia akhirnya pamit dulu, pulang dulu, terus akhirnya, kata-kata terakhirnya si Elia juga, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat, bukan apa yang kukatakan. Jadi memang benar, caranya bukan dengan ngomong, tapi dengan melakukan sesuatu, dan sesuatunya adalah lempar jubah. Itu tandanya Elisa dipanggil. Ya, gitu. Nah, lanjut. Gak diceritain apa yang terjadi setelah Elisa pamitan, ya. Yang jelas Elisa gak langsung gitu aja jadi nabi, ya. Jadi nabi Elisa. Ada juga kayak masa pembinaannya, atau kalau bahasa biara zaman sekarang disebut masa formasio, ya. Pembinaan, pembentukan. Elisa ikut Elia dulu dan jadi pelayannya. Kalau orang Jawa bilang Elisa ini ngenger, ya, pernah dengar istilah ngenger atau nyantri? Ya, kalau pergi ke pondok pesantren akan ketemu santri, para santri. Nah, yang belajar di situ prosesnya disebut nyantri, gitu kalau nggak salah. Ya, dia ngenger atau nyantri sama Nabi Elia. Mau tahu cerita selanjutnya? Nah, mau tahu keistimewaan Nabi Elisa? Ikutin terus ceritanya di video berikutnya, ya. Kalian bakal tahu betapa setianya Elisa sebagai pelayan, ya, dan betapa dia nggak kalah hebat dari mentornya, si Nabi Elia. Malah katanya, ya, Elisa ini membuat mujizat lebih banyak daripada Elia. Jadi keren nih Elisa, ya. Nonton terus ke video berikutnya, jangan lupa. Oke, sampai ketemu di video yang kedua. Tetap menginspirasi, tetap berkontribusi. Berkat Tuhan.